Oleh karena itu, mari berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bunga-Bunga yang di Padang. Adik-adik, kita akan berdoa. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan masih membangunkan kami, telah menyertai istirahat kami tadi malam, dan kami sudah siap untuk memulai ibadah ini Bapa. Berilah kami kekuatan agar kami dapat fokus untuk melanjutkan ibadah selanjutnya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk mari kita bermazmur. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 5. Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Udah pada ketemu? Kalau sudah ketemu, ayat yang tercetak keluar, Kak Valdo yang membaca. Ayat yang cetak ke dalam, adik-adik dan Kamala dan Kak Denis yang membaca. Mari kita bermazmur. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus dan Makasih, kami bersyukur berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang tidur malam kami. Terima kasih Tuhan Yesus membangunkan kami untuk kami boleh dapat beribadah. Dan sebentar lagi Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus beri Roh-Mu yang kudus supaya kami boleh dapat mengerti. Berkati juga kakak layan yang akan memberitakannya. Tuhan Yesus juga kiranya mau menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan dan kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik ambil Alkitabnya. Kita buka Kisah Para Rasul 28. Kisah Para Rasul itu ada di Perjanjian Baru, jadi kita buka. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29. Kita baca bersama-sama. Kita mulai ya. Jangan lupa alamatnya. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena
tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu? Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Nah, adik-adik, bacaan kita pagi ini dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 mengisahkan tentang hadirnya Rasul Paulus di kota Roma. Seperti judulnya, pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Kenapa Rasul Paulus sampai ada di kota Roma ya? Karena pada waktu itu Rasul Paulus ingin mengajukan banding. Loh, kok bisa mengajukan banding? Mengajukan banding kepada siapa? Kepada Kaisar Roma. Seperti yang tadi kita baca. Sehingga ia dibawa ke Roma dan menjadi tahanan Roma di kota Roma, menunggu perintah Kaisar. Kenapa ya Rasul Paulus sampai menjadi tahanan Roma? Kenapa sampai ditahan ya Rasul Paulus? Ada yang tahu jawabannya adik-adik? Oke, kalau begitu mari kita cari sama-sama jawabannya. Kita akan mendengar cerita tentang pelayanan Rasul Paulus. Pada masa itu, Rasul Paulus telah menjadi Rasul Yesus Kristus. Dan ia bertugas untuk menceritakan kepada semua orang tentang karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Apa ya karya keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus? Maknanya apa sih ya? Ada yang tahu? Betul, betul sekali. Karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus maknanya adalah Tuhan Yesus yang menjadi manusia telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita dan menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ingat, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, tidak ada di dalam yang lain-lainnya. Hanya ada keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus. Betul, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita percaya, adik-adik, kakak-kakak, orang tua kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan menerima karya keselamatan tersebut. Nah, pasti dong ya. Tadi kita udah cerita Rasul Paulus ditahan, berarti Rasul Paulus menemui kesulitan. Ada kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika memberitakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus. Iya, kesulitan yang dihadapi Rasul Paulus itu ketika memberitakannya ada banyak sekali. Kita ambil saja beberapa, 2 saja contohnya ya. 3 contohnya. Oke, yang pertama, kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus adalah ketika Rasul Paulus memberitakan tentang kabar keselamatan, banyak yang datang untuk mendengarkan. Wah, tapi ketika mereka mendengarkan, banyak juga yang tidak percaya. Gak mau terima mereka. Mereka gak mau terima dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, kepada kabar keselamatan yang Rasul Paulus beritakan. Waduh, itu yang pertama. Mereka menolak, tidak mau terima, dan tidak mau percaya. Yang kedua, banyak juga dari antara mereka yang ingin mencelakakan Rasul Paulus. Waduh, jahat juga ya mereka. Mau mencelakakan Rasul Paulus dengan memasukkannya ke dalam penjara. Nah, sehingga ia menjadi tahanan rumah di kota Roma. Nah, akhirnya kita tahu deh kenapa Rasul Paulus sampai di kota Roma dan kenapa ia menjadi tahanan rumah di kota Roma. Karena ini banyak yang ingin mencelakakan Rasul Paulus dan memasukkannya ke dalam penjara sehingga ia tidak bisa memberitakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus. Yang ketiga, tantangan dan rintangannya itu juga datang dari saudara-saudara sebangsanya Yahudi. Rasul Paulus kan orang Yahudi. Nah, yang menerima dan tidak suka adalah saudara-saudara sendiri, saudara-saudara sebangsa Yahudi, sama seperti Rasul Paulus. Wah, mereka nggak mau terima dan tidak mau percaya. Mereka menolak. Kasihan juga ya Rasul Paulus, sudah banyak yang menolak, banyak yang gak mau percaya, terus juga banyak rintangannya, mau dicelakakan, terus juga saudara-saudaranya juga tidak mau mendukung, dan saudara-saudaranya malah tidak mau membela. Kasihan juga Rasul Paulus. Tapi apakah Rasul Paulus terus menjadi patah semangat? Apakah Rasul Paulus menyerah? Apakah Rasul Paulus sedih? Terus sudah deh, nggak usah deh. Apakah seperti itu? Tidak, betul. Tentu saja Rasul Paulus tidak seperti itu. Rasul Paulus malahan semakin bersemangat. Rasul Paulus semakin bersemangat untuk memberitakan kabar keselamatan Tuhan Yesus, sekalipun dia ada di tengah-tengah bangsa lain, di tengah-tengah bangsa yang tidak mau percaya, bangsa yang belum percaya, bangsa yang nggak tahu. Ia tetap
bersemangat memberitakan karya keselamatan Tuhan Yesus. Sehingga kabar keselamatan Tuhan Yesus tersebar sampai ke seluruh ujung bumi. Nah, sampai seluruh manusia yang ada di bumi tahu siapa itu Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dan karya keselamatan Tuhan Yesus seperti apa, dan kasih Allah kepada manusia melalui Tuhan Yesus seperti apa. Itu tersebar sampai ke seluruh ujung bumi. Tugasnya Rasul Paulus yaitu tadi memberitakan tentang kasih Allah melalui karya keselamatan Tuhan Yesus. Dan ingat, sekarang pun itu waktu zaman Rasul Paulus. Sampai di kita, tugasnya pun tetap sama, yaitu kita pun harus memberitakan tentang kasih Allah melalui karya keselamatan Tuhan Yesus. Karena kita ini adalah sama seperti Rasul Paulus, pengikutnya Tuhan Yesus. Pengikutnya Tuhan Yesus, Rasul Paulus pengikutnya Tuhan Yesus. Kita pun pengikutnya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita tetap punya tugas yang sama seperti Rasul Paulus. Walaupun Rasul Paulus di masa yang lalu, kita pun tugasnya sama di masa yang sekarang. Nah, terus bagaimana ya cara memberitakan kabar keselamatan? Kan susah. Kalau Rasul Paulus bisa berkhotbah, bisa pergi dari kota ke kota yang lain, pergi dari tempat ke tempat yang lain. Terus kita bagaimana dong caranya memberitakan karya keselamatan? Bagaimana ya? Ada yang tahu? Betul, melalui sikap dan perbuatan kita, yaitu kita suka harus mengasihi. Nah, itu memberitakan karya kasih Allah melalui Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi sesama, suka menolong, berbuat baik kepada semua orang. Tidak boleh pilih-pilih, dia teman saya jadi dia baik, saya mau baik sama dia, saya mau tolong dia, saya mau kasihi dia. Kalau yang ini nggak baik sama saya nggak mau. Tidak boleh seperti itu, harus mengasihi semuanya, semua orang. Mengasihi baik yang baik dengan kita maupun yang tidak baik dengan kita, kita pun harus sama-sama saling mengasihi. Karena Tuhan Yesus pun mengasihi semua orang di dunia. Dia nggak pilih-pilih. Tuhan Yesus nggak pilih-pilih. Tuhan Yesus kasihi seluruh orang di dunia. Oleh karena itu, kita pun harus seperti itu. Mengasihi, menolong, dan juga mau berbuat baik kepada semua orang. Dan juga yang paling penting, mau menjaga semua ciptaan Tuhan dengan baik. Jadi kalau ada bunga, lihat, jangan dipetik. Kalau ada kucing lewat, ditendang. Kalau ada anjing yang lewat, ditendang. Tidak boleh ya. Harus menjaga ciptaan Tuhan dengan baik. Mari adik-adik, tetaplah semangat seperti Rasul Paulus untuk memberitakan kabar keselamatan Tuhan Yesus melalui hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus pasti menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa siapa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Sukacita itu bisa selalu berlimpah pada kami bersama adik-adik juga ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyertai adik-adik ya Tuhan, kami memberkati adik-adik dalam kondisi dan situasi seperti ini. Biar kiranya sukacita bisa selalu hadir daripada Engkau saja, kesehatan bisa hadir selalu daripada Engkau saja, dan Engkau selalu memberkati mereka ya Tuhan, sehingga dalam kondisi apapun adik-adik bisa selalu mengingat Engkau ya Tuhan.
Dan juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak ya Tuhan. Kami mohon ya Bapak berkatilah kakak-kakak layan ya Tuhan. Biar kiranya dengan kasih setiamu saja kakak-kakak layan tetap setia melayani Engkau meskipun dalam kondisi dan situasi yang menyulitkan ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk orang tua ya Tuhan. Untuk orang tua adik-adik kami yang ada di rumah ya Tuhan. Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang berikan hikmat dan pimpinan Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan. Biar kiranya orang tua bisa berperan dengan baik ya Tuhan, bisa menuntun adik-adik kami dengan baik ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan saja yang menuntun setiap orang tua adik-adik kami. Tuhan yang selalu memberikan kesehatan sehingga orang tua adik-adik bisa selalu mendampingi adik-adik sampai besar nanti ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja kami ya Tuhan, terutama untuk gereja Berbanten ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan karena gereja kami bisa bertumbuh sampai dengan saat ini. Biarkan Tuhan Yesus yang memberkati segala isinya, jemaat-jemaat, majelis yang bertugas dan kakak-kakak yang ada ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang pimpin dan segala sesuatu yang ada di dalamnya semuanya seturut dengan rencana-Mu saja dan dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, sehingga banyak orang yang diberkati melalui persekutuan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi seperti ini kami juga banyak mengalami musibah ya Tuhan, banyak mengalami bencana ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa itu semua seturut dengan seizin-Mu ya Tuhan Yesus, seturut dengan kehendak-Mu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami. Tuhan Yesus selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Terlebih juga kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk pandemi ini ya Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan untuk pandemi ini sampai kapan akan berakhir. Tapi biarkan Tuhan Yesus yang selalu menguatkan, Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama kami, sehingga sampai waktunya tiba kami bisa bersekutu bersama-sama kembali bertemu dengan sukacita ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang ada di Masamba ya Tuhan, yang baru-baru ini terkena musibah banjir ya Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati saja, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan selalu ya Tuhan, penghiburan yang selalu datang daripada-Mu. Biar kiranya setiap keluarga yang ditinggalkan, Tuhan Yesus yang menguatkan saja, kekuatan dan penghiburan datang daripada-Mu. Dan biar kiranya Tuhan Yesus juga yang mengirimkan orang-orang baik ya Tuhan, yang bersedia membantu mereka sehingga mereka tidak merasa sendirian, mereka tidak merasa kesepian, dan dari sana nama-Mu bisa dipuji dan muliakan saja Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh bangsa dan negara kami, dunia ini ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kekhawatiran kami, kecemasan kami akan situasi yang tidak bisa kami duga ya Tuhan Yesus, kami serahkan kepada-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, hingga waktunya tiba semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, meskipun kami di rumah masing-masing, kami boleh tetap bersama-sama bersukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami naikkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Dengarlah Hai Kawanku. Dia kita pakai gerakan, jadi adik-adik kita akan belajar sama-sama dulu ya. Kita akan mengulanginya sebanyak 2 kali. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Dengarlah kawanku, suara Tuhanmu memanggil bersamamu. Hai
3. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah IPA pada hari Minggu ini, kakak mau pesan kalau misalnya adik-adik harus tetap terus semangat memberitakan karya keselamatan hidup melalui kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, selanjutnya mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak ya Tuhan atas penyertaan-Mu, telah menyertai kami Tuhan untuk mengikuti ibadah IPA pada pagi hari ini Tuhan, juga bersama dengan orang tua kami. Terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu melalui firman yang telah diberikan kepada kami, pada anak-anak-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, firman yang telah Engkau berikan pada kami bisa menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan, untuk selalu menyatakan karya keselamatan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kau juga berkati kami adik-adik Tuhan, agar tetap terus semangat melayani dan tetap terus semangat memberitakan firman-Nya Bapa dan belajar akan firman Tuhan. Kau berkati adik-adik selalu di rumah, berikan adik-adik kesehatan Tuhan, dan supaya mereka juga bisa mendapatkan apa keinginan mereka, kebutuhan mereka ya Tuhan, baik dari masalah yang ada di sekolah. Semoga adik-adik bisa mendapatkan nilai yang bagus, dan juga berkati orang-orang tua di rumah supaya bisa tetap diberikan kesehatan selalu, sukses selalu dalam pekerjaannya, dan tetap menjadi keluarga yang rukun dan damai Tuhan, yang selalu berlandaskan atas firman-Mu selalu. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Anugerah Tuhan